Halo siapapun yang udah klik video ini, kenalin Ane Share. Kali ini Ane bakal ngerekomendasiin salah satu anime favorit Ane yang sekarang season 2-nya lagi tayang. Anime yang Ane maksud adalah anime Kage no Jitsu Rokusha ni Nariakute atau Kagejitsu. Mungkin ada dari kalian yang masih ragu buat nonton di anime karena kemakan review jelek di luaran. Atau ada juga yang udah nonton tapi masih bingung letak bagusnya di mana. Video ini dibuat buat kalian. Jadi inilah 6 alasan kenapa anime Kagejitsu adalah anime yang harus kalian tonton. Premis yang unik. Anime Kagejitsu itu punya tema cerita yang segar dan unik. Bisa dibilang ini angin segar buat kita yang muak sama konsep isekai daur ulang. Tapi kan bang, banyak anime yang ngambil tema isekai overpower. Ini nggak jauh beda dong sama yang lain. Memang, banyak anime yang ngambil konsep isekai dengan MC yang overpower. Dan nggak cuma 1 atau 2, puluhan malah. Tapi, ada nggak anime yang punya MC Chunibyo akut yang punya obsesi kuat buat jadi penguasa di balik bayangan? Oke lah, MC Chunibyo nggak langka-langka amat. Contohnya kayak Togashi Yuta dari anime Chunibyo Demo Koi ga Shitai atau Ano Jurai dari Ino Battle. Tapi karakter yang punya obsesi buat jadi penguasa di balik bayangan baru ini Ane temuin. Obsesi sih jelas jadi alasan kenapa anime ini jadi unik. Di saat karakter overpower lain pengen hidup damai dan segala macamnya, Sid punya ambisi dan tujuan yang jelas. Tapi gak cuma obsesi Sid yang bikin ini anime jadi unik. Karena MC anime dengan obsesi kuat juga udah banyak. Obsesi Sid tadi dipadukan sama genre komedi yang menciptakan sebuah konsep segar dan unik. Karena biasanya obsesi erat kaitannya sama ketekunan, keseriusan, dan kerja keras. Tapi ya, obsesi dia aja aneh sih. Perpaduan antara obsesi dan komedi gak diduga malah jadi tema yang bagus. Karakter yang menarik. Nyambung sama poin pertama tadi. Kagejitsu itu bagus karena punya karakter yang bagus juga. Nanti dulu bahas karakter lain. Pesona si Sid sebagai MC aja udah gak diragukan lagi. Sid adalah gambaran sempurna dari MC action komedi. Dia sukses jadi MC komedi dengan kekonyolan-kekonyolan dan kebodohannya. Begitu pula sebagai MC action. Selain lihai menggunakan sihir kayak yang kalian tahu, Sid juga pandai dalam berbagai macam senjata. Sid seringkali bergonta-ganti senjata dan beberapa diantaranya mungkin agak unik. Di antaranya adalah linggis, pedang, benang, dan di cover light novel terbarunya dia terlihat menggunakan kartu remi. Aneh kan? Tapi nggak cuma Sid, perwatakan karakter pendukung di anime ini juga unik-unik yang ditujukan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya Claire yang disebut jenius tapi di sisi lain dia adalah brokon akut. Atau Alpha yang cekatan tapi terlalu serius. Delta yang super kuat tapi bodoh. Gamma yang cerdas tapi ceroboh. Epsilon dengan dada palsunya dan masih banyak lagi. Peranan MC yang bagus didukung dengan interaksi dengan para karakter lain bikin anime Kagejitsu kerasa lebih menyenangkan. Action dan komedi yang dibawakan dengan baik. Kayak yang Ane bilang di poin sebelumnya, Sid adalah gambaran MC action komedi terbaik. Kekonyolan dan obsesi anehnya bisa bikin komedi di anime ini pecah. Bisa dibilang komedi di anime Kagejitsu sangat bergantung pada interaksi karakter lain sama Sid. Misalnya Claire dan Alexia yang selalu maksa Sid buat ngelakuin sesuatu dan Sid yang selalu ngasih jawaban yang bisa dibilang lunjak. Tapi yang paling Ane suka itu karena anime ini mengangkat tema kesalahpahaman. Dari dulu Ane suka banget komedi yang pakai kesalahpahaman buat candaannya, kayak anime Gamers atau Overlord. Tapi nyari anime yang kayak gini tuh susahnya minta ampun. Di LN sama manga juga masih jarang banget. Nah, di anime Kagejitsu Ane nemuin hal yang serupa. Bawahannya yang selalu overthinking dan salah paham sama Sid benar-benar ngingetin Ane sama Ainz dan para bawahannya. Jadi ya, simpelnya komedi di anime Kagejitsu itu cocok banget di Ane. Tapi kalau mau jujur, komedi di awal-awal anime ini kayak nanggung gitu. Padahal di light novelnya Ane bisa ketawa lepas banget. Mungkin karena produser animenya susah nyimbangin antara action dan komedinya. Tapi itu cuma di awal kok. Semakin masuk ke pertengahan cerita, Ane udah enjoy sama komedi ini anime. Apalagi di season 2 sekarang. Buat action yang jadi genre utama nih anime bisa dibilang bagus.
Konsep pedang dan sihir yang dibawain juga bikin fantasinya makin kerasa. Sihir di anime ini nggak cuma baca mantra sambil nembakin elemen kayak firebolt, wind cutter, atau semacamnya, tapi lebih ke pendukung pertarungan fisik. Pertarungan fisik yang bagus dipaduin sama efek sihir yang terang bikin action di anime Kagejitsu semakin memukau. Belum lagi, setiap arc ditutup dengan jurus I Am Atomic sang MC yang selalu sukses bikin penonton merinding. Plot yang dalam namun mudah dimengerti. Garis besar cerita di anime Kagejitsu adalah perlawanan Shadow Garden kepada kultus Diabolos. Kedengaran kayak simple, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Banyak misteri dan hal kelam di baliknya. Meskipun Kagejitsu muncul sebagai anime komedi, anime ini punya plot yang cukup dalam dengan banyak misteri yang perlahan terungkap. Mungkin kalian nggak sadar karena banyak komedi di anime ini, tapi misteri tentang kultus itu sepertinya bakal lumayan dark. Sejauh ini kita cuma dikasih tahu kalau kultus Diabolos punya tujuan ingin membangkitkan sang iblis Diabolos. Tapi untuk tujuan apa dibangkitin? Yang lebih parahnya lagi, eksperimen apa yang dilakuin sama kultus sampai-sampai ngorbanin anak-anak buat jadi eksperimen? Buat ciptain pahlawan kayak Olivier? Tapi buat apa? Bukannya tujuan mereka buat bangkitin iblis Diabolos? Kultus Diabolos diceritakan telah mengatur banyak kerajaan dari balik bayangan selama ratusan tahun. Tapi apa tujuan mereka melakukan itu? Gak mungkin mereka ngelakuin itu cuma buat menutupi kegiatan mereka. Juga misteri soal portal dimensi lain. Semua misteri itu dikemas dengan alur sederhana dan mudah dimengerti. Ditambah selingan komedi di mana-mana semakin menambah daya tarik, membuat penonton menikmati cerita yang sedang disajikan tanpa perlu terburu-buru mengetahui semua misteri yang ada. Tapi meskipun begitu bukan berarti misteri-misteri tadi ditinggalkan begitu aja. Malahan tapi pasti, misteri-misteri ini perlahan terungkap seiring berjalannya cerita. Pengembangan karakter dan alur cerita dalam namun ringan bisa jadi daya tarik tersendiri buat penonton awam. Pesan positif. Sebenarnya hampir gak ada pesan positif dari anime ini. Cuma aneh ngerasa ada satu hal yang bikin aneh mikir bahwa karakter Sid itu luar biasa. Itu adalah obsesinya yang ingin jadi penguasa di balik bayangan, yang tidak pernah berubah ketika dia mulai dewasa. Bahkan sampai udah pindah dunia juga obsesi itu masih tetap sama. Sid mengajarkan untuk terus jadi diri sendiri, gak perlu malu meskipun impian yang kita punya itu konyol. Sid kayak representasi dari sisi Chunibyo sang penulis, yang suka hal-hal keren kayak jadi penguasa tersembunyi atau tertarik sama senjata unik kayak benang dan semacamnya. Sid mengajak kita balik ke masa megang ranting kayu terus ngerasa kayak megang pedang tanpa harus ngerasa malu. Sebagian dari kita pasti udah ngerasa gak pantas buat ngelakuin hal begituan karena udah bukan umurnya. Tapi Sid seakan bilang buat gak perlu malu soal itu. Kalian bisa jadi apa yang kalian mau. Karakter kuat Sid inilah yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Visual dan audio. Anime Kagejitsu digarap oleh Studio Nexus. Jujur awalnya aneh ngerasa kurang yakin pas visual karakter sama PV-nya rilis. Selain kurang info soal Studio Nexus, visual karakter Sid sebagai Shadow kayak gak ada kesan wibawa dan misteriusnya. Tapi pas animenya udah tayang, aneh langsung dibungkam sama animasinya. Warna-warni kekuatan sihir di sini juga divisualisasikan dengan sangat bagus. Soal penggambaran karakter tanpa topeng memang mengurangi kesan misterius para anggota Shadow Garden, tapi setelah terbiasa nggak terlalu mengganggu. Mungkin karena standar ilustrasi novel dan manga aja yang terlalu bagus kali ya. Atau juga mungkin improvisasi yang dibuat studio, sama kayak penggambaran latar dunia yang terlihat lebih maju daripada light novelnya. Pasti kalian semua setuju kalau visualisasi I Am Atomic adalah hal yang paling indah di anime ini. Pemilihan pendara energi berwarna ungu sangat sesuai dengan yang ditulis dalam novel. Kelihatan kalau studionya berusaha bikin scene ini jadi scene yang memukau dan memorable di animenya. Dan ya, mereka berhasil. Karakter Sid diisi suaranya oleh Yamashita Seiichiro, seiyuu yang terkenal karena telah mengisi banyak karakter. Contohnya karakter Yakuinjiro dari anime Fufui Jokoi Bitumiman, atau Ishikawa Toru dari anime Horimiya yang baru tayang season 2-nya kemarin.
Suaranya yang berat saat jadi Shadow bener-bener ngebantu ngebalikin wibawa Sid yang kurang akibat desain karakternya. Milih Bang Yamashita buat jadi seiyunya Sid mungkin bener-bener langkah jenius yang dilakuin studio buat nebus kesalahan mereka. Bang Yamashita juga sukses bikin para penonton merinding saat di bagian I Am Atomic. Suara yang luar biasa dipadu sama visual yang cantik. Mereka berhasil bikin scene yang memorable banget. Suara karakter lain juga sangat pas dengan sifat mereka masing-masing. Suara alpha yang tegas diisi oleh Asami Seto. Suara beta yang imut juga diisi oleh mbak-mbak imut juga, Inori Minase. Dan suara delta yang kekanakan diisi oleh Ai Virus. Mereka semua adalah seiyuu terkenal yang tentunya punya jam terbang tinggi, sehingga nggak perlu lagi ditanyakan kemampuannya. Sound efek di anime ini juga termasuk kelas atas. Atomic. Recovery Atomic. Apa yang bisa kita komentari dari ini? Ini beneran bagus banget. Ane berani bilang kalau dari semua anime isekai, Kagejitsu punya sound effect terbaik. Semua hal dari visual dan audio bisa bikin Ane sungkem ke studio yang awalnya Ane remehin. Faktor-faktor yang gue sebutin tadi seharusnya cukup banget buat jadi alasan kenapa anime Kagejitsu adalah anime yang harus kalian tonton. Terutama buat kalian yang punya selera kayak Ane, yang udah muak sama isekai yang gitu-gitu aja, atau bahkan buat orang awam sama anime sekalipun. Jadi jangan ragu buat nonton nih anime. Jangan gampang kemakan sama review negatif. Ingat, alasan kita nonton anime itu adalah buat hiburan. Jadi utamain kalian enjoy sama animenya. Oke, segitu dulu konten kali ini. Anesia, salam.